بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullah taala, ya, madarikut tanzil wa haqaiqut ta'wil lin nasafi. Jadi beliau memulai seperti yang kita sudah sebut sebelumnya, ya, Syekh Az-Zahabi membahas dulu tarikh dari muallifnya, ya. Siapa sebenarnya Imam An-Nasafi ini yang menulis kitab Madarikut Tanzil wa Haqaiqu At-Ta'wil? At-ta'rifu bi muallifi hadha tafsir. Muallifu hadha tafsir huwa Abul Barakat, ya. Jadi kunyahnya adalah Abul Barakat. Namanya Abdullah ibn Ahmad. Namanya Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud An-Nasafi Al-Hanafi. Nah, ini An-Nasafi, coba kita lihat nisbatnya kemana nih, ya. An-Nasafi nisbah ila nasab min biladi ma wara'in nahri. Jadi An-Nasafi ini nisbatnya kepada wilayah Nasab, ya, suatu negeri yang ada di Mawaro'an Nahri. Mawaro'an Nahri itu maksudnya negeri timur, ya, wilayah-wilayah timur seperti wilayah Asia Timur dan seterusnya, ya. Nah, itu asal dari Imam An-Nasafi. Dari Nasafi ini nisbat kepada tempat An-Nasab, ya. Namanya Abdullah ibn Ahmad Al-Hanafi. Nah, beliau termasuk ulama bermazhab Hanafi. Nah, biasanya, ya akhwat, kalau dalam fikih mazhabnya Hanafi, ya, kalau dalam fikih mazhabnya Hanafi, itu umumnya dalam akidahnya adalah Al-Maturidi. Jadi kalau fikihnya Hanafi, akidahnya Al-Maturidi. Makanya tafsir An-Nasafi ini termasuk tafsir yang disusun oleh ulama ahli sunnah dari mazhab Maturidiyah, ya. Maturidiyah. Baik. Nah, ini berbeda dengan tafsir sebelumnya. Tafsir Ar-Razi, Imam Ar-Razi, yaitu tafsir Al-Kabir, itu dari ulama Asy'ariyah, ya. Kalau ini dari ulama Maturidiyah. Ahaduz zuhad al-mutaakhirin wa la'immatil mu'tabirin. Ya, seorang ulama mutaakhirin yang zuhud, ya, ahli terkenal sebagai kezuhudannya dalam dunia. Ya, dan juga sebagai ulama al-mu'tabarin, ya, ulama yang diakui oleh umat, ya. Kana imaman kamilan. Jadi seorang ulama, seorang imam besar yang sempurna ilmunya, adimun nazir fi zamanihi. Yang tidak ada, ya, tidak ada yang sezaman dengan tidak ada yang sebanding keilmuannya dibanding yang sezaman dengan beliau, gitu, ya. Jadi ilmunya itu luar biasa banyak, ya. Walaupun kita katakan wa fawqa kulli ilmin alim, tentu yang lebih berilmu pasti ada lebih tinggi dari itu, pasti masih ada, ya, karena Allah lah yang maha berilmu. Tapi ini semacam ungkapan takjub kepada keluasan ilmu dari Imam An-Nasafi. Bahkan Syekh Az-Zahabi mengatakan adimun naziri fi zamanihi, enggak ada yang sebanding dengan Imam An-Nasafi dari keilmuan di masa beliau, ya. Ra'san fil fiqh wal usul, ya, beliau adalah tokoh penting yang paling utama di masanya dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih. Bari'an fil hadis, ya, ahli dalam ilmu hadis, wa ma'anihi, dan termasuk makna-makna dari hadis itu. Basiran bi kitabillah, dan juga sangat memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Wa huwa sahibut tasanifil mufidatil mu'tabarah fil fiqh wal usul wa ghairihima. Dan seorang ulama yang banyak menyusun karya ilmiah, ya, dan diakui dan dijadikan rujukan oleh umat dalam bidang fikih, usul fikih, ataupun dalam bidang-bidang yang lain, ya. Kalau mu'allafatihi, nah, di antara karya beliau, di antara karya Imam Abdullah ibn Ahmad An-Nasafi, ya, yang pertama adalah Matnul Wafi fil Furu', ya, kitab Al-Wafi dalam bidang fikih Hanafi, ya. Wa syarhuhu lil kafi, wa syarhu al-kafi, wa syarhu al-kafi. Kemudian syarah dari Al-Wafi namanya Al-Kafi. Itu juga dalam bidang mazhab Hanafi. Tapi yang paling terkenal, ya akhwat, yang paling terkenal dalam bidang fikih Hanafi yang disusun oleh Imam An-Nasafi itu adalah kitab Kanzud Daqaiq. Jadi Kanzud Daqaiq itu adalah matan dalam mazhab Hanafi yang kedudukannya kalau kita di mazhab Syafi'i itu mirip seperti matan Abi Syuja, ya. Jadi ini termasuk matan yang banyak dihafal oleh ulama-ulama atau oleh para thalibul ilmi dari mazhab Hanafi, Kanzud Daqaiq, ya. Baik. Nah, beliau juga punya kitab dalam bidang usul fikih, Al-Manar fi Usulul Fiqh wal Umdah fi Usuluddin. Nah, Al-Manar dalam bidang usul fikih, kemudian Umdah dalam bidang akidah. Kitab Al-Umdah dalam bidang Usuluddin atau akidah. Dan kitab tafsir yang kita kaji hari ini yaitu Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil, ya. Dia punya kitab tafsir dikasih nama Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil wa huwa tafsirul ladzi nahnu bisadadil kalami anhu. Nah, inilah kitab tafsir yang dikaji oleh Syekh Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wal Fasir ini. Wa ghairu dzalika minal mu'allafatil lati tadawalahal ulama. Dan ada karya-karya lain yang juga dirujuk oleh para ulama, ya, di zamannya ataupun setelahnya. Wa tanawaluha dirasatan wa bahsan, yang kemudian dikaji oleh para ulama, ya, dirasa wa bahsan,
ya secara ilmiah, walaysa hadzal turasul ilmi bikatsir ala rajulin tafaqqaha ala katsir min masyayikh asrihi wa akhadha anhum. Walaysa hadzal turasul ilmi bikatsir, dan hakikatnya kata Syadzabi ya apa yang ditulis oleh Imam An-Nasafi ini ya pada dasarnya ya tidaklah lebih daripada apa yang menjadi keilmuan Imam An-Nasafi yang lebih daripada karya-karyanya, karena beliau termasuk tokoh yang banyak mengambil ilmu dari para ulama zamannya ya. Jadi beliau mengambil ilmu dari banyak ulama zamannya, misalnya seperti siapa? Samsul A'immah Al-Qurdi wa alaihi tafaqqah. Jadi di antara ulama-ulama yang berguru kepadanya Imam An-Nasafi, ya Syamsul A'immah Al-Qurdi yang beliau belajar fikih kepadanya, dan wa Ahmad ibn Muhammad Al-Utabi, Ahmad ibn Muhammad Al-Utabi alladzi rawa anhu ziyadat, yang kemudian meriwayatkan az-ziyadat. Az-ziyadat di sini maksudnya adalah dalam bidang fikih juga ya, meriwayatkan dari Al-Utabi ini riwayat-riwayat terkait dengan fatwa-fatwa ulama Hanafi dari zaman Imam Abu Hanifah sampai zaman beliau. Baik, nah jadi keilmuan dari Imam An-Nasafi ya, berbagai karya ilmunya, kemudian juga tadi dijelaskan bahwa beliau adalah ini yang saya kagum ini, Syadzabi mengatakan adimun nazir fi zamanihi. Tidak ada yang sebanding keilmuannya dengan Imam An-Nasafi ini. Wa kanat wafatun Nasafi rahimahullah taala sanata 71 min al-Hijrah. Nah, beliau wafat pada abad ke atau pada tahun 701 Hijriah. Berarti ulama abad berapa ya, akhwat? Yang wafat pada tahun 701 Hijriah berarti ulama abad berapa? Hah? Min ulama al-qarnin? Hah? Min ulama al-qarni as-sabi atau as-samin? Atau as-sadis? Hah? Nah, berapa ya, Pak? Nasautukun. Jadi beliau termasuk ulama abad keberapa? Ke-7, ke-8 atau ke-6? Hah? Ayo, antun nahi apa? Adalah asma. Hah? Nggak ada yang tahu jawabannya? Nggak ada yang tahu, Ustaz, makanya nggak jawab. Apa mana yang nggak tahu? Kalau wafat tahun 701 Hijriah, berarti abad keberapa? Ulama abad keberapa? Kalau wafatnya tahun 701. 7. Abad ke-7. Nah, ya beliau ulama abad ke-8 Hijriah. Jadi kalau wafatnya di atas angka 700, berarti ulama abad ke-8. Kalau wafatnya di atas 800, berarti abad ke-9. Meskipun lahirnya pada abad ke-7. Jadi beliau lahir pada abad ke-7, meninggal di abad ke-8. Jadi kita mengambil tahunnya untuk mudah menghafal. Beliau termasuk ulama abad ke-8 Hijriah, ya. Baik. Jadi ini Imam An-Nasafi, ya Abdullah ibn Muhammad An-Nasafi. Wadufina bibaldatin Aizid atau Aizad ya. Ada kaifa istilah ya. Jadi intinya beliau diwafatkan di suatu wilayah, apakah dibaca Aizad atau Aizad atau apa, ya. Radhiyallahu anhu arda. Ini diambil dari mana nih? Ya, diambil dari mana? Ini nih ada nih, ya cara bacanya nih ya, cara bacanya. Qala fil qamus. Nah, dalam qamus dikatakan apa? Dibaca apa nih, akhwat? Ka Ahmad. Ya, dibacanya Ka Ahmad. Berarti bacanya gimana nih? Kalau kita pakai wazan Ahmad dibaca apa nih? Hah? Aizad, ya. Aizad. Jadi Imam An-Nasafi meninggal di wilayah namanya Aizad. Ya, diambil dari wazan Ahmad. Jadi huruf hamzahnya difathahkan, huruf ya-nya disukunkan, huruf zainya zalnya difathahkan, huruf jimnya di ini sesuai dengan huruf jimnya mamnu minas sharaf ya. Jadi Aizad. Ya, beliau wafat di wilayah Aizad ya. Dan Aizad ini dikatakan sebagai baladun di Kurdistan ya, satu negeri yang berada di wilayah Kurdistan. Ya, satu negeri yang berada di wilayah Kurdistan. Dan biografinya diambil dari kitab Ad-Durar Al-Kaminah, ya, dan dari kitab Al-Fawaidul Bahiyah fi Tarajumil Hanafiyah. Ya, Al-Fawaidul Bahiyah fi Tarajum Al-Hanafiyah. Jadi beliau termasuk ulama Hanafi dalam bidang fikih dan ulama Maturidi dalam bidang akidah. Baik. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala, at-ta'rifu bihadha at-tafsiri wa tariqati mu'allifihi fihi. Yani at-ta'rif bihadha tafsir wa at-ta'rif bi tariqati mu'allifihi fihi. Ya. Nah, ini Syekh Az-Zahabi memulai setelah membahas biografi singkat ya dari Imam An-Nasafi.
penjelasan seputar manhaj ya atau metodologi yang digunakan oleh Imam An-Nasafi di dalam menulis kitab tafsirnya. Ya. Faqal hadha tafsir ikhtasarahu An-Nasafi rahimahullah taala min tafsir al-Baydawi wa min al-Kasyaf liz-Zamakhsyari. Nah, ini beliau menjelaskan ya bahwa tafsir An-Nasafi ini merupakan ringkasan ya. Ringkasan dari dua kitab tafsir. Kitab tafsir pertama adalah Al-Baydawi dan yang kedua adalah Al-Kasyaf. Nah, ini beliau meringkas dari dua kitab tafsir dari kalangan Ahli Sunnah dan Mu'tazilah ya. Imam Al-Baydawi dari kalangan Ahli Sunnah, Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari dari kalangan Mu'tazilah. Wa annahu taraka ma fil Kasyaf min al-i'tizalat. Nah, ini kelebihan dari tafsir An-Nasafi ya yang berbeda dengan Al-Baydawi. Ya betul, yang berbeda sedikit dengan Al-Baydawi adalah beliau meninggalkan semua paham atau membuang ya, walaupun beliau meringkas dari kitab Al-Kasyaf dari kitab Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, tapi Imam An-Nasafi dalam hal ini karena beliau berakidahkan Ahlus Sunnah maka membuang ya atau meninggalkan paham-paham Mu'tazilah yang ada di dalam tafsir Al-Kasyaf ya. Jadi tafsir Al-Kasyaf ini salah satu referensi dari kalangan Mu'tazilah yang nanti akan kita pelajari saat membahas tafsir Mu'tazilah. Nah, jadi walaupun beliau merujuk tafsir atau meringkas tafsir Al-Kasyaf, tapi paham-paham Mu'tazilahnya ini kemudian beliau buangnya. Wajara fihi ala madhhabi Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana beliau tetap berpegang dalam masalah akidahnya kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya beliau mengambil sisi kelebihan dari tafsir Al-Kasyaf gitu ya. Adapun untuk penyimpangannya dalam masalah akidah maka ditinggalkan. Nah, ini dari sisi referensinya ya, Pak ya. Jadi dari sisi referensi, maka yang dominan adalah tafsir An-Nasafi merupakan ringkasan dari dua tafsir Al-Baydawi dan Al-Kasyaf atau Az-Zamakhsyari. Kemudian dari sisi bentuknya, faqala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi huwa tafsirun wasat baina tuli wal qasri jama'a fihi sahibuhu baina wujudi i'rabi wal qira'ah. Nah, dari sisi bentuknya ya tafsir ini termasuk tafsir yang ya pertengahan lah ya, wasat, tidak terlalu panjang bertele-tele tapi juga tidak terlalu ringkas ya, tidak seperti tafsir tahlili yang panjang atau tidak seperti tafsir ijmali yang ringkas. Jadi pokoknya pertengahan ya. Nah, di dalamnya manhaj yang digunakan oleh Imam An-Nasafi jama'a fihi sahibuhu baina wujudi i'rab wal qira'at. Nah, beliau dalam tafsirnya ini juga menggabungkan ya atau membahas berbagai macam masalah-masalah nahwu dan ilmu qiraat ya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Jadi beliau dalam tafsirnya membahas i'rab dari sisi nahwunya dan juga qiraat dari sisi riwayat bacaan Al-Qur'an ya. Wa dhamanahu mastamala 'alaihi al-Kasyaf min an-nukatil balaghiyah wal muhassinatil badi'iyyah wal kashfi 'anil ma'ani ad-daqiqah al-khafiyah. Nah, yang beliau ambil dari tafsir Al-Kasyaf ya, yang diambil oleh Imam An-Nasafi dari tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari itu unsur-unsur aspek bahasanya ya, dari aspek balaghahnya, dari aspek an-nukat al-balaghiyah ini maksudnya poin-poin ilmu balaghah yang sangat dominan ada dalam tafsir Al-Kasyaf, karena tafsir Al-Kasyaf termasuk tafsir balaghi, wal muhassinat al-badi'iyah ya, kemudian juga pembahasan seputar al-muhassinah al-badi'iyah ya, misalnya seperti tibak, kemudian seperti jinas. Nah, itu bab-bab dalam ilmu balaghah ya. Wal kashf 'anil ma'ani ad-daqiqah al-khafiyah, dan juga beliau mengambil dari Al-Kasyaf makna-makna dari ayat-ayat yang itu cukup samar gitu ya maknanya ini. Jadi beliau mencari maknanya juga dari tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Wa awrada fihi ma awrada Az-Zamakhsyari fi tafsirihi min al-as'ilati wal ajubah ya, dan juga memasukkan ya di dalam tafsir An-Nasafi ini apa yang dikaji oleh Az-Zamakhsyari ya dalam wujud pertanyaan dan jawaban. Jadi dalam tafsir Az-Zamakhsyari itu pembahasan seputar balaghah ya, seputar bahasa itu dijelaskan dengan pendekatan pertanyaan dan jawaban ya, aswal wal jawab. Tapi bedanya Imam An-Nasafi tidak menggunakan metode Az-Zamakhsyari ya, meringkas tapi tidak menggunakan pendekatan Az-Zamakhsyari. Ya, lakin la ala tariqatihi min qawlihi fa in qila qultu. Jadi tidak menggunakan pendekatan atau metodenya Az-Zamakhsyari yang membahas ya beberapa masalah dalam bentuk tanya jawab dengan fa in qila qultu.
Ya, jika dikatakan begini, maka aku jawab begini. Nah, itu tidak seperti itu ya. Kalau dalam Az-Zamakhsyari begini. Tapi kalau dalam tafsir Nasafi, maka beliau bal ja'ala dzalika fil ghalib kalaman mudrajan fi dhimni syarhihi lil ayat. Jadi Imam An-Nasafi dalam hal ini tidak membuat dalam bentuk fa'in qila qultu ya, tapi langsung dimasukkan dalam ungkapan atau dalam kalimat-kalimat yang beliau buat dalam bentuk fakrah-fakrah nasr gitu ya. Dalam bentuk paragraf-paragraf yang kemudian di dalamnya terdapat tanya jawab seputar masalah kebahasaan. Ya. Kama annahu lam yaqa fi ma waqa'a fihi sahibul kasyaf min dzikril ahaditsil mawdu'a fi fadhili aswa. Nah, sisi lain yang positifnya juga dari tafsir An-Nasafi adalah beliau tidak menuliskan dalam tafsirnya ini ya hadis-hadis palsu seputar fadilah-fadilah surat Al-Qur'an yang itu dilakukan oleh sahibul kasyaf yaitu Az-Zamakhsyari. Jadi dalam tafsir Az-Zamakhsyari temukan banyak riwayat palsu ya seputar masalah fadhilus suwar. Nah, adapun Imam An-Nasafi maka tidak memasukkannya, yang menunjukkan bahwa beliau yang memahami kualitas hadis. Ya. Ini tafsir An-Nasafi dari sisi referensinya. Begitu juga kemudian Syekh Az-Zahabi menjelaskan ya setelah tadi secara singkat ya. Secara singkat menjelaskan bagaimana tafsir An-Nasafi, kandungannya, referensinya, dan seterusnya. Nah, maka hadza wa qad awrada An-Nasafi fi muqaddimati tafsiri ibarah qasira aw dhuha fiha an tariqatihi. Nah, kemudian Syekh Az-Zahabi menginformasikan kepada kita ya, Pak, bahwa Imam An-Nasafi sendiri di dalam muqaddimah tafsirnya itu telah menulis ya satu ibarah qasira, sudah menulis walaupun dengan dengan tulisan yang singkat lah, yang menjelaskan thariqah, yang menjelaskan bagaimana manhaj yang digunakan oleh Imam An-Nasafi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Artinya ya, referensi yang paling referensi yang paling valid ya untuk kita mengetahui bagaimana suatu tafsir itu dikaji atau ditulis oleh seorang ulama, ya tentunya adalah penjelasan sang penulis tafsir itu sendiri ya, tentang bagaimana dia membuat suatu manhaj di dalam penulisannya. Jadi tidak berdasarkan analisa ijtihad dari pembaca, ya langsung kepada apa yang dijelaskan oleh sang musannifnya. Maka Syazali mengatakan wa ara'an asuqaha laka binasiha bitamamil faidah. Maka beliau kemudian ingin memasukkannya secara lengkap lah gitu ya. Secara tekstual apa yang ditulis oleh Imam An-Nasafi terkait dengan tafsirnya. Qala rahimahullah, ya qala rahimahullah wa huwa al-Imam An-Nasafi rahimahullah qad sa'alani man tata'ayyana ijabatuhu. Ya, beliau mengatakan, nah ini biasa lah ya, manhaj atau istilahnya bahasa-bahasinya para ulama lah gitu ya. Qad sa'alani man tata'ayyana ijabatuhu. Ya, telah bertanya, telah meminta kepadaku orang yang wajib aku jawab permintaannya gitu ya. Artinya maksudnya beliau menulis tafsir ini berdasarkan permintaan dari orang-orang tertentu yang memiliki hak pada dirinya. Kitaban wasatan fit ta'wilat. Ya, jadi tafsir yang pertengahan lah, yang bainatul wal qasar, ya fit ta'wilat, ya, ini fit tafsir maksudnya. Jami'an li wujuhil i'rab wal qira'at, ya, yang menggabungkan wujud i'rab wal qira'at, yang tadi disebutkan. Mutadamminan li daqa'i ilmai al-badi wal isyarat, ya, yang di dalamnya terdapat daqa'iq ilmai al-badi wal isyarat, ya, detail ya yang rinci ilmu-ilmu seputar ilmu badi wal isyarat, maksudnya ilmu balaghah ya. Jalian bi aqwal ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini ketahuan kita sudah mendapatkan bahwa beliau betul-betul berpegang kepada paham ahli sunnati wal jamaah. Maka tafsir ini dikategorikan tafsir bil ra'yi berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang mana beliau mutadamminan li daqail al-badi wal isyarah halian bi aqwal ahli sunnati wal jamaah. Ya, kemudian isinya adalah merupakan pandangan-pandangan paham ahli sunnah wal jamaah. Qalian an abatil ahli bid'ah wal dhalalah. Sekaligus mengisyaratkan ya bahwa di dalamnya ini tidak ada pemahaman-pemahaman kelompok yang menyimpang dalam bab akidah seperti Mu'tazilah, Syiah, Khawarij dan seterusnya. Laisa bil tawilil mumil wala bil qasiril mukhil. Ya, tidak terlalu panjang yang membuat kita bosan membacanya atau juga tidak terlalu qasir ya yang membuat kita kemudian malah kehilangan banyak faedah al-mukhil. Wa kuntu uqaddimu rijlan wa uakhir ukhra. Ya.
Wa kuntu uqaddimu fihi rijlan wa uakhir ukhra. Istiqsaran li quwwatil bashar an darki hadzal watar. Wa afdal li sabilil hadar an rukubi matnil fatar. Hatta syara'at fihi bi taufiqillahi wal awa'id katsira wa atmamtuhu fi muddah yasira wa samaitu bi madarikit tanzil wa haqaiqit ta'wil. Nah, adrimal murad wa kuntu uqaddimu fihi rijlan aw rajulan ya wa akhir ukhra istiqsara li quwwatil bashar andar ki hadzal watar. Mungkin ini ya, mungkin Allah alam ya. Bisa jadi yang dimaksud di sini adalah Imam An-Nasafi yang mengisyaratkan rajulan di sini mungkin maksudnya adalah ini ya Az-Zamakhsyari ya. Jadi beliau mengisyaratkan bahwa dalam tafsirnya ini beliau merujuk kepada satu pandangan ya dari seorang laki-laki rajulan itu rijulan ya. Mungkin di sini maksudnya Az-Zamakhsyari ya yang kadang beliau rujuk gitu ya, muqaddim mungkin kadang beliau rujuk, tujuannya adalah istiqsara li quwwatil bashar andar fi hadzal waqt. Ya, untuk mengambil istiqsar ya. Biar lebih mudah untuk mengambil keilmuan dari manusia yang mengetahui atau tidak sebagian manusia yang mengetahui sebagian ilmu lah gitu. Maksudnya ini artinya dari aspek bahasanya ya, dari aspek balaghahnya. Nah, beliau tidak sungkan untuk merujuk kepada seorang tokoh walaupun pemahaman akidahnya menyimpang, yaitu Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, yang mana Az-Zamakhsyari memang memiliki kelebihan dari aspek bahasanya yang tidak diragukan oleh para ahli bahasa ya. Wa akhzan ya lisabilil hadzi an rukubi matil khatar. Tapi tetap berpegang kepada kehati-hatian untuk tidak jatuh atau tidak terpengaruh dengan paham-paham Mu'tazilahnya Az-Zamakhsyari. Ya. Ini persepsi saya nih ya. Sepertinya Imam An-Nasafi mengisyaratkan bahwa beliau ketika merujuk Az-Zamakhsyari tetap menghargainya dengan mengambil sisi kelebihan tafsir Az-Zamakhsyari, tapi di sisi yang lain juga berhati-hati untuk tidak jatuh kepada pemahaman Mu'tazilah. Ya. Hatta syara'tu fihi bi taufiqillah wal awa'id katsirah, hingga akhirnya ya ketika beliau masuk dalam mengkaji tafsir Az-Zamakhsyari ya, dari tafsir Mu'tazilah, nah, kemudian ya beliau memohon kepada Allah taufik ya, dan dengan taufiknya lah kemudian bisa menyelesaikan tafsir tafsir An-Nasafi ini ya. Wal awaid katsirah, dan tentunya banyak sekali rintangan dalam menulis tafsir ini. Wa atmamtuhu fi muddatin yasirah. Nah, ini kemudian Imam An-Nasafi menginformasikan kalau beliau menyelesaikannya itu dalam waktu yang singkat gitu ya. Ini tafsir ini ditulis dalam waktu yang singkat dan langsung beliau memberi nama atas kitab tafsir ini. Ya. Jadi nama kitab tafsir ini bukan dari rekaan dari nasakh ya, bukan dari rekaan para penyalin kitab, tapi langsung dijelaskan oleh Imam An-Nasafi sendiri, di mana beliau menyebutkan dalam mukadimahnya tafsir ini disusun dengan nama Madarikut Tanzil wa Haqaiqit Ta'wil. Ya. Qala sahibu Kashfid Dunun ya Haji Khalifah ya. Qala sahibu Kashfid Dunun Haji Khalifah, beliau mengatakan pengarang kitab Kashfid Dunun, ikhtasarahu yakni tafsir An-Nasafi Asy-Syaikh Zainuddin Abu Muhammad Abdurrahman ibn Al-Bakar ibn Al-Aini ya wa zada fihi. Jadi tafsir An-Nasafi ini diinformasikan oleh Haji Khalifah bahwa telah diringkas ya. Jadi tafsir An-Nasafi ini telah diringkas oleh seorang ulama yang bernama Zainuddin Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Bakar Al-Aini. Ya, jadi tafsir An-Nasafi rupanya ada ringkasannya juga ya oleh Imam Al-Aini ya, Zainuddin Al-Aini, dan beliau yaitu Imam Zainuddin Al-Aini juga memberikan tambahan-tambahan atas tafsir An-Nasafi. Jadi meringkas sekaligus ada sedikit tambahan atas tafsir An-Nasafi berdasarkan informasi dari Haji Khalifah dalam kitab Kashfud Dunun. Walakin lam yaqa fi baladina hadzal mukhtasar. Hanya saja kata Syekh Az-Zahabi, kitab Mukhtasar Nasafi yang ditulis oleh Al-Aini ini tidak ditemukan ya di negeri kita, maksudnya di Mesir ya. Walam nadfar bi hatta nahkum alaihi. Dan kita pun belum menemukannya hingga bisa memberikan penilaian terhadap kitab Mukhtasar An-Nasafi ini. Qara'tu fi hadzal tafsir fawajadtuhu ya kama kuntu anifan mujazal ibarah sahlal mafat mukhtasaran min tafsir Kasyaf. Nah, kemudian ini penilaian Imam Az-Zahabi ya, bahwa aku membaca kitab tafsir An-Nasafi ini dan aku dapati sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tafsir Nasafi ini memang betul-betul
mujazul ibarah ya. Tafsirnya ringkas, tidak terlalu bertele-tele, sahlal maqad, mudah dipahami ya. Mukhtasaran min tafsir kasyaf, yang mana beliau meringkasnya dari tafsir kasyaf ya, jami'an limahasinihi, yang memang berisi hal-hal yang berisi hal-hal yang bagus ya dari apa yang ditulis oleh Imam Az-Zamakhsyari yang tadi dimaksudkan sini ya, istiqsar li quwwatil bashar tadi ya. Tapi di sisi yang lain mutahasyian limasawihi, dan berhasil untuk tidak mengambil atau bisa membuang hal-hal yang buruk dari tafsir Al-Kasyaf. Ya, wa min tafsir Baydawi aidan, dan juga memang beliau mengambil tafsir dari Al-Baydawi aidan, hatta innahu la ya'khudhu ibaratahu bin nasiha aw qariban minhu wa yatmanuha tafsirahu. Bahkan kata Syadzahabi bahwa Imam An-Nasafi ini ketika menukil dari tafsir Baydawi itu sampai menyebutkan secara nas ya ungkapan yang sama sebagaimana yang ditulis oleh Al-Baydawi dalam tafsirnya, walaupun kemudian ditambahkan dengan tafsir secara khusus dari Imam An-Nasafi. Raji masalan, nah ini Syadzahabi memberikan contoh ya, misalnya raji masalan tafsirul Baydawi wa tafsir An-Nasafi li suratin Najm. Nah, kata Syadzahabi ya, coba kita rujuk bagaimana tafsir Baydawi dan tafsir Nasafi ya terkait dengan surah An-Najm. La tara mablagh tawafuq aw at-taqarrub baina ibarataihim. Kamu akan dapati bahwa dalam surah An-Najm ini Imam Al-Baydawi dan An-Nasafi itu tafsirnya sangat mirip sekali. Artinya Nasafi ya dalam hal ini yang menukil dari Al-Baydawi dengan secara utuh nas apa yang ada dalam tafsir Baydawi. Walaupun tidak 100% ya, tapi banyak kemiripannya. Baik. Ini menunjukkan bahwa Nasafi merujuk tafsir Al-Baydawi. Nah sekarang ya akhwat, setelah kita mengetahui manhaj ya dari atau thariqatu ta'lif at-tafsir lil Imam An-Nasafi fi kitabihi Madarikut Tanzil. Nah sekarang kita akan masuk nih beberapa masail ya. Beberapa masail tafsiriyah yang dikaji oleh Syekh An-Nasafi atau yang ditulis oleh Imam An-Nasafi dalam tafsirnya dan diberikan catatan singkat oleh Syekh Az-Zahabi dalam beberapa tema. Yang pertama adalah khawduhu fil masailin nahwiyah. Khawduhu fil masailin nahwiyah. Jadi Imam An-Nasafi termasuk seorang mufassir yang juga mendalami aspek nahwu ya, dan akhirnya menafsir Al-Qur'an juga dengan banyak kita dapati sisi nahwunya. Ya, kadzalika wajatuhu kama yaqulu shahibu jami'an baina wujudi i'rab wal qira'at. Nah, ini bahkan sudah langsung diinformasikan oleh Imam An-Nasafi sendiri ya. Ketika beliau menyebutkan dalam mukadimahnya kalau di dalamnya terdapat wujud i'rab ya. Ghairu annahu min nahiyatil i'rab la yastatir katsiran. Tapi kata Syadzahabi ya, walaupun Imam An-Nasafi menyebutkan tafsirnya berisi i'rabul Quran, tapi tidak terlalu detail juga, la yastatir katsiran ya. Atau tidak terlalu sering gitu ya. Walaupun ada tapi tidak terlalu sering. Wala yajju bit tafasil nahwiyah fi tafsirihi kama yaf'alu ghairu, dan bahkan tidak terlalu detail juga ya. Tafasil artinya tidak terlalu rinci penjelasan nahwunya di dalam tafsirnya ya, tidak seperti tafsir-tafsir lain yang memang fokus dalam bidang nahwu. Pamasalan inda tafsirihi liqauli ta'ala fil ayati 217 min suratil Baqarah yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Yaqulu ma nasfa yaqulu ma nassuhu wal masjidil haram 'atfun. Nah, ini 'atfun. Tapi ya akhwat, atfun itu pembahasan ilmu nahwu, sorof atau balaghah ya akhwat? Apa? Ya akhwat. Ini antum. Hah? Ataf itu nahwu, sorof atau balaghah? Hah? Nahu. Oh, nah, mana adatul ataf dari ayat ini? Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mana adatul ataf? Adatul ataf yang menjadi huruf yang mengatafkan antara dua kata. Mana? Wal masjidil haram. Atfun ala sabilillah. Mana hurufnya? Yang tahu? Al-waw. Adatul atfi. Huruf yang menjadi penghubung antara dua kata atau huruf apa? Huruf waw. Waw ya.
wasadun an sabilillah wa kufru bihi wal masjidil haram. Masalahnya di sini. Masalahnya karena setelah sabilillah ada kata kufrun bihi, lalu kemudian wal masjidil haram. Ini bagi pembaca kadang bisa jadi iltibas ya. Bagi pembaca ayat Al-Qur'an atau bagi orang yang ingin memahami ayat Al-Qur'an bisa jadi iltibas ini. Wal masjidil haram ini wawunya atafnya itu kepada kufrun bihi atau kepada sabilillah. Nah, ini masalah gitu ya. Jadi kalau salah dalam memaktufkan Al-Masjidil Haram ini kepada kata sebelumnya, nah ini bisa jadi masalah maknanya. Nah, disinilah Imam An-Nasafi menjelaskan bahwa wal Masjidil Haram itu atafnya ala sabilillah, bukan ala kufrun bihi, gitu ya. Ai wasaddun an sabilillah wa anil Masjidil Haram. Jadi maknanya itu adalah orang-orang kafir itu ya yang yang kita boleh ya. Kul kita lufika bil wasad al-sabilillah wa kufru bil Masjidil Haram. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang berperang di bulan haram, ya Allah menjawab bahwa ada yang lebih besar dosanya daripada berperang di bulan haram, yaitu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram. Jadi waw di sini wal masjidil haram maksudnya kepada sabilillah, ya bukan kepada kufrum bihi. Ya, jadi maknanya akhirnya apa? Wasaddun an sabilillah wa anil masjidil haram. Ya, jadi dosa yang terbesar itu ya lebih daripada berperang di bulan haram adalah ketika seseorang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram. Nah, ini penjelasan Imam Nasafi. Tapi beliau menyebutkan juga ya ada riwayat lain wa za'amal farra annahu ma'tufun 'alal ha'i fi bihi ay kufrum bihi. Nah, tapi ada juga kata Imam Nasafi, ya beliau menukil dari Al-Farra bahwa ada yang memaktufkan huruf waw, ada yang memaktufkan huruf waw itu kepada dhamir ya, kepada bihi. Pada dhamir yang ada pada kata kufrun bihi. Ya, jadi ai kufrun bihi wabil Masjidil Haram. Jadi di sini ada mahdzuf ya, yaitu ba. Kufrun bihi wabil Masjidil Haram. Jadi wasadu an sabilillah wa kufrun bihi wal Masjidil Haram, maknanya wa kufrun bihi wabil Masjidil Haram. Ya, kufur kepada sabilillah dan kufur kepada Masjidil Haram. Ya, wala yajuzu indal basriyin al-ataf ala dhamir majrur illa bi i'adatil jar. Ya. Nah, ini maka kemudian argumentasinya ya beliau menyebutkan tidak boleh menurut kalangan basriyin ya, di antara dua mazhab nahwu, ya mereka mengatakan tidak boleh maktuf ala dhamir al-majrur ya illa bi i'adatil jar. Karena dan tidak boleh memaktufkan ya suatu kata kepada dhamir yang majrur kecuali dengan menyebutkan lagi jarnya ya. Jadi kufrum bihi ini kan ada harful jar ba kemudian dhamir. Maka kalau misalnya haknya ini diatafkan kepada Masjidil Haram, ya harusnya kata-katanya bukan kufrum bihi wal Masjidil Haram, harusnya kufrum bihi wabil Masjidil Haram. Karena kaidahnya menurut kalangan basriyin tidak boleh memaktufkan ya kata berikutnya setelah wawul ataf kepada dhamir yang dia majrur kecuali ditambahkan lagi huruf jarnya kepada apa yang maktuf. Tapi padahal ayat Al-Qur'an tidak ada nih huruf ba-nya. Nah gitu. Nah berarti ini seakan ingin membantah pendapat Farra tadi yang mengatakan atafnya kepada bihi. Jadi beliau mengatakan yang benar atafnya kepada sabilillah karena tidak memerlukan atau tidak diatafkan kepada dhamir yang harus ada jarnya. Karena dia atafnya kepada isim maka bisa dimaksudkan tanpa disebutkan annya gitu ya, tanpa disebutkan harful jar yang lain. Nah inilah intinya singkat ya, beliau menyebutkan ada aspek nahwunya di dalam tafsirnya ini. Fala taqul. Nah, maka beliau mencontohkan ya, fala taqul. Maka janganlah kamu mengatakan marartu bihi wa zaidun. Nah, ini enggak boleh. Dalam bahasa Arab ya, menurut basriyin enggak boleh marartu bihi wa zaidun, walakin taqul marartu bihi wa bi zaidin. Nah, jadi kalau maksudnya ini kepada dhamir yang dia majrur bil ba, maka maksudnya harus juga ditambahkan huruf jarnya. Jadi nggak boleh marartu bihi wa zaidun. Ya, marartu bihi wa zaidun. Tapi yang benar adalah marartu bihi wa bi zaidin. Ya. Walau kana ma'tufan 'alal hahuna laqila waqaf wa kufrun bihi wa bil Masjidil Haram. Ini tadi saya katakan ya, akhwat. Kalau seandainya ya wal Masjidil Haram itu ma'tufnya kepada ha yang ada harful jarnya, maka harusnya
riwayat harusnya bacanya itu adalah waquf bihi wa bil masjidil haram. Nah, maka ketika riwayat qiraat Al-Qur'annya kok nggak ada huruf ba dalam bil masjidil haram, maka menunjukkan bahwa maksudnya bukan kepada bihi, tapi maksudnya kemana ya, Fuad? Hah? Kemana tadi maksudnya? Kepada sabilillah. Ya. Ini singkat pembahasan nahwu yang beliau kaji. Ya. Nah, ini kalian juga sekali belajar sedikit lah ya, ilmu nahwu mengulangi pembahasan tentang asal. Ini terkait dengan nahwu dalam tafsir Nasafi. Yang kedua, mauqifu minal qiraat. Nah, bagaimana sikap Imam An-Nasafi terhadap riwayat-riwayat qiraat Al-Qur'an. Wa amma min nahiyatil qiraah wa amma min nahiyatil qiraat bahwa multazimun lil qiraati sab'a al-mutawatirah ma'a nisbati kulli qiraatin ila qari'iha. Nah, ini penilaian Syadz-Dzahabi ya, bahwa Imam An-Nasafi kalau terkait dengan qiraat Al-Qur'an yang beliau kutip dalam tafsirnya, maka Imam An-Nasafi konsisten ya merujuk kepada qiraat as-sab' al-mutawatirah. Konsisten merujuk kepada 7 qiraat yang disepakati oleh para ahli qiraat sebagai qiraat mutawatirah. Ya, karena ada 14 qiraat ya. Di dalam ilmu qiraat itu ada 14 qiraat, yang disepakati mutawatir itu ada 7. Yang diperselisihkan ada 3 ya. Yang diperselisihkan mutawatir atau tidak itu ada 3, dan yang disepakati syadz itu ada 4. Jadi beliau konsisten hanya menukil dari qiraat yang mutawatirah yang 7 ya. Sekaligus menyebutkan qiraat itu kepada siapa dinisbatkan. Tapi di sini Syadz-Dzahabi tidak menyebutkan contohnya ya. Nanti bisa kita baca langsung lah dalam tafsir An-Nasafi. Kemudian yang ketiga, qauluhu fi masailul fiqhi. Nah, masalah-masalah fikih bagaimana? Bagaimana unsur tafsir ahkamnya Imam An-Nasafi ya. Kadzalika inda tafsirihi li ayatin min ayatil ahkam. Nah, begitu juga ketika beliau menafsirkan ayat ahkam, najiduhu ya'ridu lil madzahibil fiqhiyah. Nah, beliau juga menyebutkan ya berbagai mazhab fikih terkait dengan ayat ahkam yang beliau tafsirkan. Nah, karena beliau komitmennya menafsirkan seluruh ayat Al-Qur'an, maka otomatis pastilah ayat-ayat yang berbicara hukum akan ditafsirkan. Nah, rupanya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum itu pendekatan beliau adalah muqaranatul madzahib ya. Pendekatannya perbandingan mazhab. Karena beliau menyebutkan beberapa mazhab dalam tafsir ayat-ayat ahkamnya. Allati laha ta'alluqun wartiba bil ayat. Yang terkait dengan ayat ahkam ini tadi ya. Wa yuwajjihul aqwal walakin biduni tawassul. Nah, nanti di sini poinnya adalah beliau menyebutkan pendapat-pendapat tadi tapi tidak terlalu biduni tawassul ya. Artinya menyebutkan secara singkat saja, tidak terlalu mendalam. Nah, contohnya misalnya ya. Pamasalan inda tafsir di qauli ta'ala fil ayati 222 min suratil Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, ini ketika beliau menafsirkan ayat tentang masalah haid ini ya. Yaqulu manasuhu tsumma inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf. Nah, ini menurut Abu Hanifah dan Abi Yusuf. Kemarin sudah kita bahas ya, Ahmad ya. Kemarin sudah kita bahas. Imam An-Nasafi mazhab fikihnya apa? Masih ingat enggak? Hah? Mazhab fikihnya Imam An-Nasafi masih ingat enggak ya, Ahmad? Jangan lupa. Beliau mazhabnya apa ya, Ahmad? Mazhabnya Hanafi ya. Imam An-Nasafi itu mazhab fikihnya Hanafi. Nah, kemarin sudah kita bahas. Ya, beliau mengatakan di sini Ibn Mahmud An-Nasafi Al-Hanafi ya. Nah, makanya bisa jadi kita dapati tafsir beliau di dalam tafsir Madarikut Tanzil ini ya, mazhab yang dominan disebutkan adalah mazhab Hanafi ya. Makanya beliau menyebutkan 3 pendapat dari ulama senior mazhab Hanafi, yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Jadi beliau mengatakan tumma inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf rahimahumullah yajtanibu mastamala alaihil izar. Ya, maksud dari yas'alunaka 'anil mahid qul huwa fa'tazilun nisa fil mahid, itu maksudnya yajtanib mastamala alaihil izar. Ketika seorang istri dalam kondisi haid, maka tidak boleh yang menggaulinya pada wilayah istamala alaihil izar ya, pada wilayah yang ditutupi oleh izar. Izar itu maksudnya adalah apa yang ditutupi antara pusar dan lutut. Itu namanya izar. Nah, sedangkan pendapat Imam Muhammad, ya wa Muhammad rahimahullah la yujib illa itizal al-faraj. Nah, sedangkan Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini berpendapat bahwa yang dilarang oleh suami itu bukan antara pusar dan lutut, tapi hanya wilayah al-farj saja. Ya, bukan wilayah izar, tapi wilayah farj saja. Yaitu wilayah kemaluan saja. Artinya kalau di pahanya nggak apa-apa kalau menurut Imam Muhammad Asy-Syaibani.
Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha yajtanibu syi'arad dam wa lahu ma siwa dzalik. Nah, ini beliau kemudian Imam Muhammad menukil pendapat Aisyah ya yang mengatakan yang dihindari itu adalah syi'arud dam ya. Yang dihindari itu adalah tempat keluarnya darah. Ya, adapun di luar itu maka dibolehkan untuk bertumbuh dengan istri yang haid ya. Nah, jadi ada dua pendapat dalam kalangan mazhab Hanafi ya antara Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Tapi di sini belum hanya menyebutkan mazhab Hanafi ya. Coba kita lihat ada nggak mazhab lain yang disebutkan. Wala taqrabuhunna mujami'in ya aw wala taqrabu mujama'atahunna. Ini ditafsirkan secara bahasa ya dan jangan dekati mereka maksudnya untuk bergaul ya. Hatta yathurna bitasydid ya. Kufi ghair hafaz. Kufi ghair hafaz. Nah, ini bitasydid maksudnya ini beliau menukil qiraat yang terkait dengan mazhab yang lain ya, mazhab Kufi. Ya, mazhab Kufi dari kalangan Kufiyun ya. Ghair hafaz. Ya, selain pendapat hafaz. Jadi kalangan Kufiyun yang tidak kalangan Kufiyun ya selain Imam Hafaz ya. Maksudnya apa? Hatta yatu bitasydid ya tasilna wa asluhu yatahharna. Ya, fa udghima at-ta'u fi ta' li qurbi makhrujaihima. Nah, ini ada ilmu sorofnya dari sisi badal ya, dari sisi ibdal dari yatahharna menjadi yathurna. Ghairuhum yathurna ayyan qati damuhunna ya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa memang tidak ditasydidkan takhfif ya yathurna tadi maksudnya adalah berhenti darahnya. Jadi hatta yathurna itu kalau dia maksudnya yatahharna maka maknanya yattasilna. Yathurna sampai mereka yathurna itu maksudnya mereka mandi. Nah, sedangkan kalau bagi yang mengatakan yathurna tidak dengan tasydid maka maksudnya bukan mandi tapi yang qati damuhun ya. Darahnya sudah berhenti meskipun belum mandi. Wal qira'atan ka ayataini fa umilna au fa amilna bihima. Dan dua qiraat ini ya dua-duanya seperti dua ayat artinya diakui ya dalam ilmu qiraat. Maka kita bisa mengamalkan keduanya. Wa qulna lahu an yuqarribuha fi aqsal haidhi ba'da inqita'id dami wa in lam tattasil. Maka kami berpendapat nih kata Imam Nasyafi ya lahu bagi suami an yakrubaha ya fi aqsal haidhi ba'da inqita'id dam wa illam tattasil. Boleh bagi kami nih kata Imam Nasyafi bagi seorang suami itu boleh menggauli istrinya ya setelah darahnya berhenti meskipun belum mandi. Nah, itu mata Hanafi ya ikhwan akhwat ya. Amalan bi qira'atit takhfif dengan mengamalkan pendapat takhfif yaitu yathurna yang maknanya yanqati damuhun ya yang dalam mata Hanafi. Wa fi aqall minhu la yaqrubuha. Tapi dengan syarat ya bahwa boleh digauli fi aqtaril haidhi yaitu dalam masa haid yang panjang. Jadi kalau seorang wanita itu mengalami masa haidnya panjang bisa sampai 10 hari gitu ya. Lalu kemudian darahnya berhenti, maka boleh digauli sekalipun belum mandi. Tapi kalau misalnya aqallu minhu, kalau misalnya waktu haidnya cuma sebentar, misalnya cuma sehari gitu ya. Maka di sini Imam An-Nasyafi mengatakan la yaqrubuha hatta tattasil aw yamdi 'alaiha waqtus shalah. Maka tidak boleh digauli oleh suaminya sampai dia mandi atau sampai kemudian waktu sholat itu telah lewat. Yang itu waktu sholat yang si istri dalam kondisi haid belum mandi tadi gitu. Sampai dia mandi dan kemudian bisa mendirikan sholat. Amalan bi qira'atit tasydid. Ya, itu dengan mengamalkan qiraat tasydid. Nah, tadi kan beliau mengisyaratkan ya akhwat ya. Al-qira'atan ka ayatani fa'amal nabihima. Dua qiraat ini tadi ya dengan tasydid ya tatoharna atau dengan takhfif ya yathurna itu dua-duanya diamalkan. Cara mengamalkannya bagaimana? Nah, ini tadi digauli sebelum mandi kalau darah haidnya berjalan dalam waktu panjang dan digauli setelah mandi ya kalau darah haidnya itu hanya sebentar saja. Jadi bisa diamalkan dalam dua kondisi yang berbeda. Nah, inilah wal hamal ala hadza aula ya. Nah, ini kata beliau cara menggunakan dua ayat atau dua qiraat ini secara berbeda dengan tafsir yang berbeda dan tidak bertentangan itu caranya seperti ini. Ini lebih baik ya. Minal aksi daripada kemudian hanya mengambil salah satunya ya. Li'annahu hina itu yajibu tarkul amal bi ihdahi lima'un. Karena kalau kita hanya mengambil salah satu maknanya saja, maka itu akan menyebabkan kita tidak bisa mengamalkan qiraat yang lain ya. Wa inda Syafi'i, nah adapun pendapat Imam Syafi'i ya, beliau di sini menukil ya mazhab lain ya. Walaupun di awal dengan mazhab Abu Hanifah, beliau menukil mazhab yang lain. Inda Syafi'i, ya rahimahullah, la yaqrubuha tatahhar wa tatatahhar.
Ya, jadi tidak boleh menggauli istri sampai berhenti darah haidnya dan mandi dulu. Artinya mutlak dalam mazhab Syafi'i, seorang wanita haid tidak boleh digauli kalau dia belum mandi janabah, walaupun darahnya sudah berhenti darah haidnya. Dalilul qaulu ta'ala fa idza tatahharna fa'tuhunna fajami'uhunna fajama bainahuma. Dan Imam Syafi'i mendalilkannya kepada ayat berikutnya, fa idza tatahharna fa'tuhunna. Dan jika istri sudah dalam kondisi mandi, maka boleh digauli. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan dikutip oleh Imam An-Nasafi juga. Berarti beliau di sini menggunakan pendekatan muqaranatul madzhab ya. Tapi kata Syadzabi ya karena Imam An-Nasafi mazhabnya Hanafi, maka wajar kalau beliau cenderung kepada mazhab Hanafi. Wa huwa yantasiru li madzhabihil Hanafi. Nah, ini ya. Jadi Imam An-Nasafi termasuk ulama mazhab Hanafi yang dalam tafsirnya tentunya akan lebih mengunggulkan mazhab Hanafi. Ya wa yaruddu ala man qala fi katsir min ahyan. Bahkan membantah pendapat-pendapat yang menyelisihi mazhab Hanafi dalam berbagai macam momen tafsirnya. Wa in aradta al-wuquf ala dzalika faji ilaihi inda tafsirihi liqauli ta'ala fil ayati 228 min suratil Baqarah. Nah, ini kata Syadzabi, kalau kita ingin tahu nih bagaimana Imam An-Nasafi membantah mazhab lain ya selain Hanafi, nah silakan baca dalam tafsir surat Al-Baqarah 228 ya. Di mana beliau mengatakan atau ini tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan apa yang dimaksud bantahannya nih. Syadzabi hanya menghalah kita saja ya, hanya menginformasikan saja. Kalau ingin mendalami ya silakan baca tafsir ini yaitu Al-Baqarah 228 ya. Juga di hasyiahnya atau di catatan kakinya juga tidak disebutkan ya. Atau misalnya kalau kita ingin menemukan bantahan Imam An-Nasafi terhadap mazhab lain ya bisa dibaca dalam tafsirnya atas surat Al-Baqarah 237 ya 237. Fa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah dan seterusnya ya. Dan juga dalam tafsirnya terhadap surat At-Talaq ya ayat ke-6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Nah, ini beberapa ayat yang diisyaratkan oleh Syekh Az-Zahabi untuk kita bisa baca langsung kepada tafsir An-Nasafi kalau ingin tahu bagaimana Imam An-Nasafi membantah pendapat mazhab-mazhab di luar mazhab Hanafi yang menunjukkan bahwa Imam An-Nasafi termasuk ulama bermadzhab Hanafi ya yang kemudian membela mazhab Hanafi sebagai mazhabnya. Nah, ini dari aspek fikihnya. Nah, kemudian yang keempat dari aspek Israiliyat ya, bagaimana sikap An-Nasafi terhadap riwayat Israiliyat. Wa mimma nalhazuhu ala hadha tafsir annahu mukillun jiddan fi dzikrihi lil Israiliyat. Nah, kajian Syekh Az-Zahabi ya terhadap tafsir An-Nasafi ya yang kaitannya dengan riwayat Israiliyat. Nah, beliau menyimpulkan ya Syekh Az-Zahabi menyimpulkan bahwa Imam An-Nasafi sangat sedikit sekali ya menukil riwayat Israiliyah di dalam tafsir An-Nasafi. Nah, ini sisi positif ini ya, bukan sesuatu negatif. Jadi beliau sangat sedikit sekali menukilnya ya dari riwayat Israiliyat. Wa ma yadhkuru min dzalika yamurru alaihi biduni an yata'aqqabu ahyanan wa ahyanan yata'aqqabuhu wa la yaqtadi. Nah, adapun kalau misalnya ditemukan beberapa riwayat Israiliyat, nah Imam An-Nasafi dalam hal ini punya dua pendekatan. Ya. Jadi walaupun tidak banyak tapi ada gitu ya. Tafsir Israiliyatnya tidak banyak tapi ada. Nah, kalau ada riwayat Israiliyah dalam tafsir An-Nasafi, maka beliau kemudian menggunakan dua pendekatan Imam An-Nasafi ini. Yang pertama adalah biduni an yata'aqqabu ahyanan. Beliau hanya menyebutkan riwayat tapi tidak dikomentari ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yata'aqqabuhu wa la yartadihi. Yang kedua, beliau mengomentarinya ya kalau itu memang dia tidak la yartadihi ya, tidak setuju gitu. Artinya begini ya, akhwat. Syekh Az-Zahabi seakan ingin menyimpulkan kalau Imam An-Nasafi ya menyebutkan riwayat Israiliyat dalam tafsirnya dan tidak dikomentari oleh Imam An-Nasafi ya, berarti beliau cenderung menyetujui Israiliyat itu gitu. Jadi tanpa beliau mengatakan saya setuju dengan riwayat ini gitu ya, tanpa kita mendapatkan perkataan seperti itu bisa kita simpulkan kalau tidak dikomentari, kalau tidak disanggah, nah, berarti beliau menyetujui riwayat Israiliyat itu. Tapi kalau riwayat Israiliyat itu kemudian beliau kasih catatan, ya beliau kasih tanggahan, nah berarti menunjukkan walaupun beliau nukil tapi tidak menyetujui kandungan dari Israiliyat itu. Nah contohnya nih ya, pemasalan najiduhu inda tafsir liqouli ta'ala fil ayati 16 ya min suratin Naml. Kisahnya Nabi Sulaiman. Waritha Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nas ya ulimna mantiqat tayr. Ulimna mantiqat tayr ya. Yaqul ruya annahu sahat ya. Ruya annahu sahat
ini. Fa ruwiyat annahu suhat fa ruwiya annahu yani Sulaiman ya sohat fa qatahu au fa akhbaru annaha taqul. Baik. Jadi diriwayatkan kalau Nabi Sulaiman ini berteriak ya ketika beliau mendapatkan mukjizat bisa mengetahui suara atau bisa mengetahui perbincangan burung ya. Annaha taqul. Ya. Atau annahu sohat. Ya, man sohat tadi. Tenakro ya. Laita annaha taqul laita dzal khalqi lam yakhluqu. Oh, wa sahafahu faqal yaqul. Ini maksudnya gini ya, antara sesama burung ini berbicara ya. Jadi antara sesama burung itu berbicara, lantas kemudian didengar oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman memahami pembicaraan mereka ya. Wa sahafahu faqal yaqul kaifa tadinu tudan. Wa sahut faqal yaqul istaghfirullah ya muslimun. Wa sahaqat. Ya, ini burung-burung sedang berbicara nih ya. Sohat fakitah nih mungkin ya. Fakitah ini nama burung ya apa? Nggak tahu nama fakitah itu burung apa ya. Ya ini bukan fi'il ya. Sohat fakitah. Jadi ada burung namanya fakitah itu berkata, laita dzal khalqi lam yakhluqu. Ya seandainya pemilik makhluk ini tidak menciptakan. Wa sohat tawus. Ya tawus ini burung merak ya. Burung merak dan kemudian burung merak berkata, oh fakita ini kalau tidak salah fakita ini burung ini apa? Burung apa namanya? Burung yang kecil-kecil itu ya. Burung merpati fakita ya, kalau nggak salah ya. Sedangkan kalau tawusnya burung merak ya. Dia berkata, yaqul diriwayatkan bahwa burung merpati berkata laita dzal khalqi lam yakhluqu. Ya, wa saha tawus dan burung merak berkata, kaifa tadinu tudan ya. Kama tadinu tudan ya. Sebagaimana apa yang kau lakukan maka kau akan mendapatkan balasan yang sama. Wasoha hudhud. Kemudian Hudhud juga berkata, Istaghfirullah ya muslimun. Ya, mohon ampunlah kepada Allah wahai para pendosa. Wasoha Khutab ini kelelawar ya. Kelelawar berkata, qaddimu khairan tajiduhu. Ya, lakukanlah kebaikan kau akan dapatkan balasannya. Wasoha Ruqamah. Ruqamah ini burung gagak kalau nggak salah Ruqamah ini. Faqal taqul subhana rabbiyal a'la min usama'ihi wa ardihi. Ya. Bertasbihlah kepada Allah Rabbil A'la ya yang menguasai langit dan bumi. Wasoha kumari ini burung jenis burung merpati juga ya. Fa akbar anna yaqul subhana rabbil a'la. Wa qala al-hud'a ini burung atau hid'ah ini burung apa namanya burung raja wali atau burung lang hid'ah ya. Taqul kullu syai'in halik illallah, semua akan binasa kecuali Allah. Wal qutah yaqul. Qutah itu burung apa ya? Taqul man sakata salam atau man sakata salim ya. Barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Ya. Wadik. Adik apa ya, Pak? Mana adik? Hah? Adik itu apa? Ayam ya. Ayam berkata, "Uzkurullah ya ghafilun." Ya, ingatlah Allah wahai orang yang lalai. Wan nasr. Nasr itu burung bangkai ya, burung pemakan bangkai. Ya qul ya ibnu Adam, "Ish ma syi'ta ya akhirukal maut." Kata burung bangkai, wahai anak Adam, ya hiduplah sesuka hatimu karena akhir kehidupanmu adalah kematian. Wal uqab yaqul. Nah, burung uqab itu burung ini kalau nggak salah ya, burung apa namanya yang biasanya makan ikan di laut itu ya apa? Yang dagunya lebar itu apa namanya? Ya apa? Burung apa namanya? Pelikan. Burung pelikan ya. Nah, uqab itu burung pelikan kalau tidak salah ya. Dia mengatakan ya, fil bu'di anin nas anisa ya. Jauh dari manusia maka kau akan anis. Anis itu ya apa namanya dalam kondisi tidak terganggu oleh mereka ya. Wa bibda adibda man ya apa? Adibda mana? Kodok ya. Subhana rabbiyal quddus ya. Bertasbih kepada Allah yang maha suci ya. Ada gini ya Fuad ya, di sini Imam An-Nasafi itu menukil riwayat Israiliyat ya, yang beliau tidak komentari gitu ya, beliau setuju-setuju aja gitu ya. Kenapa? Karena dalam riwayat ini ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu mendapatkan mukjizat ya berupa apa namanya ulimna mantiqat tayr, beliau itu bisa mengetahui apa saja ucapan-ucapan burung ya. Burung ketika berbicara dengan bahasa mereka masing-masing itu bisa dipahami oleh Sulaiman dan diriwayatkan bahwa sejumlah hewan kemudian
ya mengeluarkan suara lah ya, yang dipahami maknanya oleh Nabi Sulaiman. Itu maksudnya ya. Jadi beberapa hewan itu berbicara yang kemudian suaranya dikenali dan diketahui maknanya oleh Nabi Sulaiman. Nah, akan disebutkan nih beberapa riwayat, ada pakika, ya burung burung merpati, ada hudhud, ada taus, burung merak, kutoh, kelawar, ya rukoma, komari atau kumari, ya utoh, lidah adik, nasar, disdair, ukop. Nah, itu nama-nama hewan ya, yang kebanyakan adalah burung. Ya, kemudian Nabi Sulaiman bisa memahami apa yang mereka ucapkan. Ini tadi kata-katanya bagus semua ya. Tentunya karena setiap hewan bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Ya. Nah, jadi Nabi Sulaiman akhirnya bisa memahami itu. Dan riwayat Israiliyat ini tadi disebutkan oleh Imam An-Nasafi tanpa dikomentari apakah itu sahih atau dhaif gitu ya. Berarti menunjukkan bahwa beliau setuju dengan riwayat ini. Ya. Thumma yatakallam an qaulihi ta'ala utina min kulli syai' biduni an yata'aqqab ma dzakarahu min dzalika kulli. Lalu kemudian beliau juga menafsirkan ayat wa utina min kulli syai', yang masih terkait dengan Nabi Sulaiman dan menyebutkan riwayat Israiliyah tentang masalah ini tanpa beliau yata'aqqab alaihi, ya, tanpa beliau memberikan sanggahan atau komentar terhadap Israiliyah riwayat Israiliyah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk yang seperti ini beliau tidak menolaknya ya. Karena tidak semua Israiliyah itu bisa kita tolak ya, ya kuat. Tidak semua Israiliyah itu boleh kita tolak, ada yang boleh kita tolak kalau bertentangan, ada yang tidak kalau tidak bertentangan. Wa masalan inda tafsirihi li qouli ta'ala fil ayati fi ayati 35 min surah An-Naml aidan. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin wa nadhiratun bima yarji'ul mursalun. Ya. Nah, ini perkataan dari Bilqis ya yang akan mengirim hadiah kepada Sulaiman. Narahu yadhkuru khabara hadiah Bilqis li Sulaiman. Nah, kita dapati kata Syazzabi, Imam An-Nasafi menyebutkan ya kisah tentang apa yang menjadi hadiahnya Bilqis kepada Sulaiman. Wa makana min imtihani halahu. Ya, dan bagaimana kemudian Bilqis ingin menguji Sulaiman ya. Wa huwa khabarun asbah ma yakunu bi qissah najjiha khayal syakhsin musarrafin fi takhayyulihi. Nah, kemudian beliau menyebutkan ya bahwa kisah terkait dengan hadiahnya Bilqis kepada Sulaiman itu mirip seperti kisah khayalan seseorang gitu, yang berlebihan dalam berkhayal. Ya, gambaran tentang hadiahnya seperti apa. Ini nggak disebutkan seperti apa ya. Tapi di sini Imam An-Nasafi memberikan komentar, ya Imam An-Nasafi ini ya memberikan komentar terkait dengan kisah hadiahnya Bilqis bahwa ini adalah kisah yang berisi khayalan-khayalan. Berarti isyarat beliau menolak riwayat Israiliyah terkait dengan kisah hadiahnya Bilqis ya. Bukan Imam Nasafi ya, Syekh Az-Zahabi ya. Jadi Syekh Az-Zahabi menyebutkan ada riwayat Israiliyah dalam tafsir An-Nasafi yang bercerita tentang kisah hadiah Bilqis yang berisi tentang banyaknya hal-hal yang aneh dan tidak logis lah gitu ya. Tapi uniknya wa ma'adzalika fala yaqub alaihi al-Imam An-Nasafi bi kalimah wahidah. Tapi walaupun kisahnya itu isinya adalah khayal, ya khayal-khayalan yang enggak mungkin nggak masuk akal lah gitu. Tapi kita dapati kata Syekh Az-Zahabi, Imam An-Nasafi sendiri tidak memberikan komentar walaupun dengan satu kalimat, hanya menukil dan begitu aja selesai gitu ya. Nah, ini masalah juga nih ya. Seakan-akan Imam An-Nasafi menyetujui Israiliyat itu padahal tidak logis ya. Baik. Wa masalan inda tafsirihi di qouli ta'ala fil ayataini 21 wa 22 fi suratis Shad ya. Wal ataka nabul khasmi ittasawwarul mihrab ittakhalu ala Dawuda fafajja minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Narahu ba'da an yadhkura min riwayat ma la yatanafa ma'a ismati Daud alaihi salam. Jadi beliau menyebutkan ya beberapa riwayat Israiliyat yang kata Syekh Az-Zahabi riwayat-riwayat itu la yatanafa. Riwayat-riwayat itu menentang ya. Riwayat-riwayat itu malah menafikan aspek keismahan. Jadi riwayat-riwayat Israiliyat itu yang beliau atau yang dinukil oleh Imam Nasafi kata Syekh Az-Zahabi kebanyakan malah bertentangan ya dengan sisi keismahan Nabi Daud alaihissalam, bertentangan dengan sisi kemaksuman Nabi Daud sebagai seorang nabi. Ya, terkait dengan kisah adanya dua orang yang kemudian bertahkim kepada Nabi Daud alaihissalam ya. Yaqulu man nassah. Nah, kemudian Imam An-Nasafi memberikan komentar wa mayuhki annahu ba'atha marra ba'da marra au uriya ila ghazwatil balqa wa ahabba an yaqtula liyatazawwajaha yani zauja uriya ya. Nah, ini ada kisah mungkin kalian pernah dengar ya Pak ya, ada kisah Israiliyat yang menjelaskan bahwa Nabi Daud alaihissalam itu pernah tertarik ya dengan istri dari panglima perangnya namanya Uria.
Jadi atau Arya ya, atau Auria. Jadi Imam Nabi Daud itu punya panglima perang namanya Auria, atau Arya ya, yang itu punya istri dan Nabi Daud punya hasrat kepada istri dari Uria ini tadi. Akhirnya Uria ini tadi ya karena ingin biar mati dan agar istrinya bisa dinikahi oleh Nabi Daud, dikirimlah ke beberapa medan perang. Nah kisah ini tadi itu disebutkan dalam riwayat Israiliyat dan menjelekkan nama baik Nabi Daud. Seakan-akan Nabi Daud itu berhasrat kepada istri orang lain gitu ya. Nah ini kita lihat nih bagaimana Imam An-Nasafi kemudian memberikan komentar terhadap kisah ini tadi. Ya, wa mayuhka wa mayuhka annahu ba'da marra ba'da marra. Ya, adapun yang diriwayatkan bahwa Nabi Daud pernah mengutus Uria ya kepada beberapa peperangan ila ghazwatil Balqa ya, kepada peperangan yang bisa menyebabkan kematian Uria ini tadi. Wa habba an yaqtula dan Nabi Daud berkeinginan agar Uria ini kemudian mati dalam peperangan itu liyatazawwajaha yakni zaujata Uria dalam rangka untuk bisa menikahi istrinya Uria. Fala yaliku minal mutasammina bis-salahi min abna'in nas. Maka ini adalah kisah yang tidak pantas ya atau tidak layak dinisbatkan kepada seorang manusia al-mutasammina bis-salahi min abna'in nas ya. Tidak pantas dinisbatkan kepada manusia yang ya, yaitu Nabi Daud alaihissalam gitu ya. Fadlan an ba'di a'lami anbiya. Jadi tidak pantas dinisbatkan kepada seorang manusia yang dia ya sudah tidak lagi butuh kepada manusia. Ya, apalagi kepada seorang nabi yang paling mulia, Nabi Daud alaihissalam ya. Fadlan an ba'di a'lami anbiya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu man haddatsakum bi hadithi Daud alaihissalam ala ma yarwihil qassas jalatu mi'atan wa sittin wa huwa haddul fariyah 'alal anbiya. Makanya kemudian Imam An-Nasafi menukil perkataan dari Ali bin Abi Thalib ya, yang berkata, barang siapa meriwayatkan, menceritakan kisah-kisah Daud alaihissalam yang banyak dikisahkan oleh para qasas, yang banyak diceritakan oleh para pendongeng, jalatuhu mi'atan wa sittin. Maka Ali bin Abi Thalib berazam untuk mencambuknya sebanyak 160 kali cambukan. Kenapa? Karena kisah-kisah itu kebanyakan dusta yang disandarkan kepada Nabi Daud. Dan cambukan 160 itu tadi sebagai haddul fariyah 'alal anbiya, sebagai hak atas dusta-dusta yang disandarkan kepada para nabi. Jadi artinya begini ya Pak. Untuk kisah Nabi Daud ini Imam An-Nasafi komentari nggak? Memberi sanggahan tidak? Hah? Untuk kisah Nabi Daud, Imam An-Nasafi memberikan sanggahan nggak ya Pak? Kalian dapat sanggahannya nggak? Ya, jelas ya. Imam An-Nasafi untuk kisah Nabi Daud dalam surat Shad ini menyanggah bahwa riwayat tentang kisah Nabi Daud yang ingin menikahi istri panglimanya itu adalah kisah yang dusta ya. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau tidak setuju. Kenapa ya akhwat? Karena kisah ini tentunya akan menafikan aspek kemaksuman Nabi yang dalam akidah Ahlussunnah harus diyakini gitu ya. Nah, makanya beliau kan termasuk ulama yang konsisten dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah, ini contoh bagaimana beliau mengomentari riwayat Israiliyat yang bertentangan dengan akidah Islam. Wa masalan inda tafsirihi liqaulihi ta'ala fil ayati 34 min surat As-Sa'd. Nah, contoh lain adalah seperti beliau menafsirkan surat Shad di ayat 34 ya, terkait dengan kisah Nabi Sulaiman juga. Kalau tadi Nabi Daud ayahnya, nah ini kisah Nabi Sulaiman anaknya ya. Walau pada fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan tumma'na. Narahu yadhkuru min riwayat ma la yatanafa ma'isbati Sulaiman. Jadi ayat ini surat ayat 34 ya, kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang itu bertentangan dengan aspek kemaksuman Nabi Sulaiman ya. Riwayat yang menafikan kemaksuman Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi. Tumayakul, di mana beliau mengatakan setelah menyebutkan riwayat itu tadi, wa amma ma yurwa min haditsil khatam wasyaitan wa ubadatul watan fi baiti Sulaiman alaihissalam famin abatilil yahud. Nah, kata Imam An-Nasafi, adapun yang diriwayatkan ya kisah tentang cincinnya Nabi Sulaiman, ya kisah tentang syaitan dan bagaimana di rumah Nabi Sulaiman ya di istana Nabi Sulaiman ada penyembah berhala gitu ya. Maka kisah-kisah ini tadi semuanya kata Imam An-Nasafi adalah min abatilil yahud, merupakan kisah yang merupakan kedustaan-kedustaan dari kalangan Yahudi. Kenapa? Karena kalangan Yahudi menisbatkan kepada Nabi Sulaiman sebagai kufur, sebab beliau menyembah berhala. Ya, dan ini tentunya bertentangan dengan sisi kenabian seorang nabi yang tidak mungkin jatuh kepada kekufuran. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa beliau pun membantah ya riwayat Israiliyat terkait dengan kisah-kisah Nabi
Sulaiman yang yatanafa ma'ismatihi alaihi salatu wassalam, yang bertentangan dengan kemaksuman sang nabi. Ya. Jadi ada dua pendekatan ya bagaimana beliau memahami atau memberikan sikap terhadap Israiliyat. Ya, ada yang Israiliyat tetap beliau kutip gitu ya, tapi ada yang beliau setujui dan ada juga yang beliau tidak setuju. Dan ini bagus ya, agar kita tahu nih bagaimana kita bersikap terhadap Israiliyat. Tidak semua Israiliyat itu kita percaya ya, karena ada yang kemudian berisikan kedustaan-kedustaan kepada para nabi dan hal-hal lain terkait dengan kisah umat terdahulu. Tapi hari ayat al-akhirah wa maqabla. Nah, ini kesimpulannya ya. Naji an-Nasafi rahimahullah ta'ala yatasadda litanbihi wa raddi al-qasasil makdub. Alladhi yatanafa ma'ismati anbiya. Nah, dari penjelasan singkat ya dari ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, kita dapat simpulkan bahwa Imam An-Nasafi termasuk tokoh ulama tafsir ahli sunnah wal jamaah yang sangat konsen lah ya untuk membantah kisah-kisah yang palsu yang itu bisa menafikan kemaksuman para nabi. Walayatasahuna kama tasahla fi mamithla bihi qabla dzalik. Yang mana Imam An-Nasafi punya sikap yang tegas ya, yang tidak bermudah-mudahan untuk menerima riwayat Israiliyat, tidak seperti beberapa tafsir sebelumnya. Wala'allahu yara anna kullama yamassul aqidah min hadzal qasas yajibu tanbih ala adam istihati. Di mana Imam An-Nasafi bisa jadi berpendapat bahwa persoalan-persoalan riwayat Israiliyat yang itu terkait dengan akidah gitu ya. Nah, maka ini harus diingatkan, harus diperingatkan agar orang-orang tidak mempercayai kisah-kisah tersebut. Ya, walaupun mungkin banyak sudah mengenalnya, sudah banyak mengetahuinya gitu ya, tapi harus tegaskan bahwa kisah itu tidak benar. Wa ma la yamassul aqidah fala mani min riwayati. Tapi di sisi yang lainnya terkait dengan kisah hadiahnya Bilqis tadi yang tidak dikomentari oleh An-Nasafi, malah kita dapati ya Imam An-Nasafi tidak terlalu memberikan semacam catatan kalau itu tidak terkait dengan akidah. Artinya begini ya, Ahmad. Imam An-Nasafi juga membedakan ya. Kalau kisah-kisah Israiliyat itu ada kaitannya dengan akidah dan kebetulan menyimpang dengan akidah, tegas beliau bantah gitu ya. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan akidah, hanya menjelaskan tentang hanya menjelaskan tentang benda-benda tertentu yang diriwayatkan misalnya gitu ya. Walaupun bisa jadi nggak masuk akal. Nah, dalam hal ini beliau tidak terlalu membantahnya. Karena ya sesuatu yang tidak masuk akal bisa jadi itu logis pada masa itu gitu ya. Wa ma la yamassul aqidah fala mani min riwayati. Adapun untuk riwayat Israiliyat yang tidak ada kaitannya dengan akidah, maka beliau beranggapan ya tidak perlu dibantah riwayatnya. Bidun ta'qib bin alaihi. Madama yahtamil sidqi wal kadhibi. Selama riwayat itu masih disebut khabari, yaitu khabar itu artinya masih mungkin untuk dibenarkan dan didustakan. Tidak mutlak didustakan ya, masih ada kemungkinan bisa benar bisa salah gitu ya. Maka ini tidak Imam An-Nasafi komentari. Wala yatanafa mal aqli aw yatasada ma syara. Dan juga selama tidak bertentangan dengan akal sehat ya, dan tidak bertentangan dengan aturan syariat ya. Baik. Nah, ini kesimpulan terkait dengan Israiliyat yang dikutip oleh Imam An-Nasafi. Nah, akhirnya ya Pak, beliau hanya menyebutkan 4 hal ya. Berarti Syadzabi hanya menyebutkan 4 hal terkait dengan tafsir An-Nasafi ini, dari pembahasan masalah nahwunya, kemudian yang kedua masalah qiraat, yang ketiga masalah fikih, dan yang keempat masalah Israiliyatnya. Nah, ini pendekatan-pendekatan dalam mengkaji suatu tafsir ya. Jadi kalau kalian ya Pak, misalnya ingin menulis skripsi terkait dengan masalah tafsir ya, misalnya manhaj tafsirnya Imam Fulan ya terhadap suatu ayat. Nah, ini bisa diambil nih pendekatan-pendekatan Syekh Az-Zahabi ini. Dilihat dari aspek nahwunya, dilihat dari aspek qiraatnya, dilihat dari aspek Israiliyat, dilihat dari aspek fikihnya. Nah, itu cara bagaimana menganalisa suatu kitab tafsir berdasarkan poin-poin tadinya atau berdasarkan instrumen yang tadi disebutkan. Nah, akhirnya kata Syadzabi, hadza wa innal kitab la mutadawalun baina ahli. Inilah ya kitab An-Nasafi yang beredar di tengah para ulama, yang menjadi rujukan para ulama tafsir ya, matbu'un fi arba'ati ajza, yang dicetak sebesar atau sebanyak 4 jilid, mutawassitatul hajmi ya, dengan halaman yang tidak terlalu ringkas ataupun tidak terlalu besar ya. Wa qad nafa'allahu bihin nas kama nafa'ahum bi ghairihi min mu'allafatin Nasafi rahimahullah. Banyak manusia mengambil manfaat dari tafsirnya ini sebagaimana banyak manusia mengambil manfaat dari karya-karya Imam An-Nasafi lainnya dalam bidang-bidang yang lain ya. Nah, inilah tafsir Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala.